Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Safitri dengan NIM 220304140. Di sini saya akan menjelaskan profil manajemen dan kenapa saya memilih prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEM. Program studi manajemen dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 5 Juni 2008 seiring dengan terbentuknya UMRI. Adapun jumlah dosen program studi manajemen adalah 17 orang yang diketuai oleh Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM. Saat ini program studi manajemen memiliki 4 bidang studi atau konsentrasi, yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Prospek kerja bagi lulusan program studi manajemen diantaranya menjadi leader, analisis atau konsultan, perencana bisnis, dan wirausaha pemula. Salah satu tujuan prodi manajemen adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang manajemen bisnis dan kewirausahaan berdaya saing internasional. Program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau memiliki moto yaitu manajemen UMRI, run fighting. Alasan saya memilih prodi manajemen adalah membantu memanfaatkan potensi diri saya dalam berbagai aspek bisnis, dan manajemen memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dan manajemen juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang cara kerja bisnis dan organisasi, termasuk pemahaman tentang ekonomi, akuntansi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dan juga program manajemen seringkali menekankan pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajerial yang penting, termasuk keterampilan dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 materi. Kita masuk di materi pertama, yaitu tentang pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Williams dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. McKeown 2001 juga berpendapat bahwa teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Kenapa teknologi informasi itu perlu? Yang pertama, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Kemudian, selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Sistem menurut Sid pada jurnal Computation and Business Volume ke-7 tahun 2013. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sistem menurut Azhar Susanto tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut, data dan informasi. Kita masuk di data dulu. Data itu merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Informasi menurut Romney tahun 2014, informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Menurut
Denny Darmawan tahun 2013. Informasi yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Kita masuk ke tujuan SI atau sistem informasi. Sistem informasi memiliki tujuan, diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contoh diantaranya yaitu yang pertama, sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademis. Kedua, sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Yang ketiga, sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. 4. Sistem biometrik, yaitu sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dari sidik jari agar tidak sembarang orang melakukan akses. Yang pertama, komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ada beberapa contoh perangkat input, yaitu yang pertama keyboard komputer. Itu perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Kedua, mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Selanjutnya, mikrofon itu perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Lanjut di perangkat lunak komputer. Perangkat lunak itu adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan perangkat keras atau hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software atau perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Perangkat lunak memiliki jenis-jenis aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Kedua, perangkat lunak driver. Tiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman. Yang pertama, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Pengambilan keputusan ada 3 tipe, yaitu pertama, terstruktur. Maksudnya itu keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajer produksi dari PT Araya selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Kedua, setengah terstruktur. Maksudnya itu perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur.
Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Contohnya, Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan di PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Saat itu, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum menganggarkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna kelancaran jalannya produksi perusahaan. Pak Lewis harus memutuskan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat. Yang terakhir, tidak terstruktur. Maksudnya itu keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contohnya itu Pak Anton, seorang presiden direktur PT Jaya, ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasar pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Tiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Yang kedua, sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berubah komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Pertama, data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh, data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Jadi, informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan berguna untuk kita
semua yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.